If someone wants company, they'll let you know. May I come in? Moro, honey. Or you will be left for the final 20. Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas satu film yang sangat seru, bercerita tentang perjalanan seorang wanita muda yang bergabung di dalam sebuah aliran sesat, di mana dia diharuskan menghabisi nyawa orang-orang yang dianggap berdosa. Apakah dia berhasil dengan rencananya? Ya udah langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar di tahun 1996, adegan bermula di sebuah pangkalan truk yang dinamakan Candyland. Selain menjadi sebuah tempat penghentian truk, lokasi ini terkenal menjadi tempat para supir mencari kesenangan. Sudah menjadi rahasia umum, beberapa orang menawarkan jasanya untuk melakukan hal tersebut. Mereka adalah Sadie, Riley, Liv, dan Levi. Keempatnya berteman dekat dan terkadang membagi-bagi tugas secara bergantian. Hari itu saat mereka sedang mangkal menunggu pelanggan, mereka dihampiri seorang pria yang mengenalkan diri bernama Theo. Dia menyebarkan sebuah brosur dan bermaksud mengajak mereka bergabung ke satu komunitas yang sifatnya agamis sebagai bentuk penghapusan dosa-dosa. Brosur itu pun diambil oleh Sadie, sementara Riley dan Liv mengejek dakwah pria itu sebagai sebuah lelucon. God, what are you doing? Keesokan harinya, Sadie kembali nongkrong seperti biasanya. Tapi kali ini dia bertemu wanita bernama Remy. Dialah orang yang tempo hari dilihat ada dalam komunitas tersebut. Sedangkan di dalam toilet, Riley baru saja menyadari bahwa dia telah menstruasi. Dia pun melihat tetesan darah di satu bilik lain dan menduga orang di dalam sana mengalami hal yang sama seperti dirinya. Namun saat dia menawarkan bantuan untuk orang tersebut, tidak ada satupun suara yang menjawab. Alhasil dia membuka bilik itu dan alangkah terkejutnya dia saat melihat mayat seorang laki-laki. Tak lama kemudian, sheriff setempat yang bernama Rex mengetahui penemuan mayat itu. Dari bukti-bukti yang dia temukan, terdapat sebuah tetesan darah di toilet serta CD wanita yang terbuang dalam kondisi berdarah. Dia pun memiliki dugaan kuat bahwa pemilik celana ini adalah pelakunya. Malam harinya, Riley dimintai keterangan tentang kepemilikan celana tersebut. Dia mengaku celana itu memang miliknya, namun dia bukan pelakunya karena celana itu dia buang akibat kotor terkena darah mensnya dan tidak berkaitan dengan pembunuhan pria ini. Rex pun mempercayai ucapannya yang memang masuk akal, sehingga kasus pembunuhan ini mungkin akan diselidiki lebih lanjut. Di hari yang sama setelah tragedi penemuan mayat, Sadie mengajak perempuan asing bernama Remy untuk menginap di kamarnya. Dia memang baru mengenal Remy hari ini, tapi dia yakin Remy merupakan orang baik karena perempuan itu sangat taat dan juga religius. Di sana Sadie dan ketiga temannya tinggal di sebuah motel yang disediakan oleh bosnya yang bernama Nora. Sekalipun status mereka hanya teman dan rekan kerja, namun kedekatan mereka sudah layaknya sebuah keluarga. Mulai dari situ, Remy ikut berkumpul dengan Sadie dan kawan-kawannya. Sadie tidak bertanya alasan Remy ditinggal pergi oleh komunitasnya, tapi yang jelas perempuan itu tidak bisa menumpang di sini dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, Sadie memberinya waktu beberapa hari sampai Remy berhasil mendapatkan pekerjaan yang layak. Are you gonna go home? Sayangnya meskipun Sadie sukarela memberikan tumpangan, sebagai pemilik motel, Nora menyampaikan bahwa Remy harus membayar penginapan. Nora pun mengusirnya dengan halus, atau jika ingin tinggal maka Remy bisa mendapatkan uang dengan cara melakukan pekerjaan seperti yang Sadie lakukan. Pada awalnya Remy ragu-ragu karena pekerjaan ini jelas bertentangan dengan ajaran yang dia anut. Namun akhirnya dia menerima tawaran Nora karena dia tidak tahu lagi harus kemana selain menetap di sini.
Maka dari itu, sebagai anggota baru, mereka mulai menjelaskan seluk-beluk peraturan yang ada di Candyland. Salah satunya adalah kode di mana para supir akan parkir di belakang sambil menyalakan lampu, yang berarti pria itu memanggil salah satu dari mereka. Dan orang-orang ini bukan hanya supir truk semata, tapi banyak pula suami-suami yang sudah beristri. Now? No, I'm kidding. Relax. Mengawali bergabungnya Remy, Nora memberikan kamar baru yang akan Remy tempati sendirian. Nora juga menjelaskan bahwa Remy akan mendapatkan klien pertamanya pada malam ini. Di waktu yang sama pula, Levi bertemu supir truk yang berbuat kasar sehingga dia refleks menghantam sebuah besi pada wajah pria itu sampai terbunuh. Sama halnya yang dilakukan oleh Remy, tepat saat tamu pertamanya datang, dia langsung mematahkan leher pria itu. Lalu dia menyembunyikan tubuhnya di bawah kolong ranjang tanpa diketahui oleh siapapun. Tak lama kemudian, Levi pulang dalam kondisi yang cukup terguncang. Dia menceritakan dengan jujur kejadian ini di depan semua orang, termasuk pada Sheriff Rex yang membenarkan perbuatannya hanyalah upaya bela diri. Maka dari itu, Rex menjamin Levi akan aman dari hukum karena dia sendiri yang membantu Levi menghilangkan jasad pria itu. Keesokan harinya, Theo datang untuk mengajak Remy kembali bergabung dengan komunitas. Dia ingin Remy meninggalkan tempat ini karena beberapa hal yang Remy pelajari dianggap menyimpang dan sangat jauh dari kebaikan. Namun Remy bersikeras menetap di sini sampai tujuannya tercapai. Dia bahkan rela berpisah dengan adiknya sehingga hari itu menjadi pertemuan terakhir keduanya. You know where to find us. Come, Jonah, it's time. Semenjak perselisihan dengan Theo, Remy tetap meyakini satu kepercayaan bahwa dia diberikan amanah untuk membersihkan dosa-dosa orang yang bersalah. Maka di hari berikutnya saat dia mendapatkan giliran menemui seorang supir truk, Remy malah menikam leher pria itu sampai tewas dengan tragis. Tidak sampai di situ saja, Remy menghilangkan jejak agar semua aksinya tidak terbongkar. Namun saat dia sedang mencuci tangannya, Liv melihat pisau itu hingga dia curiga mengapa Remy membawa benda tersebut. Maka tanpa menjawabnya, Remy langsung menancapkan pisau itu tepat pada perut Liv. Dia mendorongnya masuk ke toilet dan menikam satu orang lain yang hampir mengetahui perbuatannya. Tindakan ini terus berlanjut karena Remy beranggapan dengan menghabisi nyawa orang-orang maka dosa mereka akan dihapuskan. Bahkan yang lebih miris lagi, di malam saat teman-temannya berduka untuk Liv, Remy justru sengaja menjebak Levi untuk satu kamar dengannya. Lalu pria itu menjadi sasaran berikutnya, di mana dia dihabisi dengan cara yang benar-benar keji. Usai Levi dipastikan tewas, kini Remy mengetuk pintu kamar Nora dengan tubuh yang masih bersimbah oleh darah. Dia pun menusuk Nora bertubi-tubi hingga wanita itu tidak sempat melakukan perlawanan. Sementara itu, Riley dan Sadie tidak tahu tentang keadaan Levi di kamarnya. Saat ini keduanya masih terpukul atas kematian Liv, terkhusus Sadie yang sampai berencana pindah ke kampung halamannya. Untuk itulah Riley memanggil Nora di kamarnya, bermaksud meminta bantuan mempacking barang-barang Sadie. Namun bukan Nora yang datang, melainkan Remy yang lagi-lagi melakukan tindakan pembunuhan. Setelah itu, Remy menyeret tubuh Riley dan meletakkannya di ranjang sejajar dengan dua orang lainnya yang sudah terbunuh. Lalu dia mengakhiri aksi brutalnya dengan memanjatkan doa-doa singkat yang tidak menunjukkan raut bersalah. Ketika hanya tersisa Sadie seorang, Remy mendatangi kamarnya tanpa memiliki niat yang buruk. Di sanalah Sadie menyampaikan bahwa dia sudah memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Sadie juga sempat bertanya terkait brosur dari Theo yang berisi foto ibu Remy yang dikatakan telah meninggal. Hal itu membuat Remy memberitahu peninggalan ibunya berupa simbol yang selalu dibawanya kemanapun. Lalu Sadie memeluknya karena hari ini mungkin akan menjadi hari perpisahan mereka.
Awalnya Sedi cukup sedih harus meninggalkan Remy di sini. Sampai kemudian Remy memohon agar Sedi ikut bersamanya dan menyebut pula nama ketiga temannya yang dikatakan telah menunggunya. Seketika dia langsung terburu-buru mengetuk tiap pintu kamar sambil memanggil nama mereka. Dan betapa terkejutnya dia saat menyaksikan ketiga temannya sudah terbaring dalam kondisi penuh dengan darah. Situasi ini membuat Sedi sadar bahwa orang yang selama ini dia anggap teman baik ternyata merupakan pembunuh yang keji. Remy bahkan masih bisa mengatakan dia telah membersihkan dosa-dosa mereka dan mengajukan permintaan agar Sedi ikut dengan komunitasnya. Jelas dia menolaknya dengan kasar sampai Remy menikamnya berkali-kali tanpa rasa ampun. Tak lama kemudian, Sheriff Rex mendatangi motel itu hingga menemukan mayat Nora lebih dulu. Begitupun di kamar berikutnya, dia melihat Remy terduduk menangisi 4 lainnya yang tewas dalam kondisi mengenaskan. Namun alih-alih menyimpan rasa curiga, Rex justru ikut menangisi kematian Levi. Setelah tragedi tersebut, Rex menawarkan diri mengantarkan Remy pulang ke rumahnya. Di sanalah Remy histeris saat menemukan semua keluarga dan orang dalam komunitas telah meninggal dalam posisi yang sama seperti orang yang telah dia bunuh. Hal tersebut membuatnya sangat putus asa dan ingin menyusul semua keluarganya. Namun sebelum Rex menghentikan perbuatannya, Remy terlanjur menusuk dirinya sendiri. Penampilan memang gak bisa menjadi patokan untuk menilai seseorang. Seperti sikap polos Remy, diam-diam dia pembunuh berantai yang percaya terhadap ajaran yang menyimpang. Dan begitupun sebaliknya, Sedi dan teman-temannya mungkin banyak dicap buruk atas pekerjaannya. Tapi tanpa membenarkan perilakunya, persahabatan mereka sangat dekat dan tidak memandang latar belakang seseorang untuk berteman. Ya udah, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like dan komen. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.